Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Dan tentunya kalian harus tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah saja. Semoga kita lekas bisa berjumpa. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Ria. Kali ini kita akan belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini kita masih pada bab 2, yaitu Cinta Lingkungan. Kemarin Ustazah Ria sudah menjelaskan tentang lingkungan biotik dan abiotik. Hari ini kita lanjutkan ya anak-anak. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda daksana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentunya anak-anak masih ingat bukan pembahasan kita pada minggu lalu? Pada minggu lalu kita membahas tentang lingkungan biotik dan abiotik. Apa sih lingkungan biotik itu? Masih ingat bukan? Ya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, minggu lalu Ustazah Ria sudah menjelaskan tentang lingkungan biotik yaitu manusia. Hari ini kita lanjutkan ya. Kita akan belajar lingkungan biotik yaitu contohnya hewan dan tumbuhan. Yuk kita belajar bersama ya anak-anak. Contoh lingkungan biotik yang kedua yaitu hewan. Nah anak-anak, hewan itu yang pertama ada hewan yang dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk sumber makanan. Contohnya yaitu ayam dan sapi. Ayam biasanya kita ambil daging dan telurnya untuk lauk pauk. Begitu juga dengan sapi. Sapi kita manfaatkan untuk lauk yaitu dagingnya dan juga susunya. Dan yang kedua yaitu hewan dipelihara untuk kesenangan. Contohnya adalah ikan dan kucing. Nah, anak-anak, ada kan yang di rumahnya mempunyai hewan peliharaan seperti ikan, kucing, lalu kelinci dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri hewan. Yang pertama yaitu tumbuh dan berkembang. Contohnya, nah ini adalah gambar hewan ayam. Ayam itu awalnya yaitu telur. Telurnya menetas menjadi ayam kecil lalu menjadi ayam dewasa. Jadi sama ya seperti manusia, hewan itu juga tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua yaitu membutuhkan makan dan minum. Contohnya ayam. Ayam itu makanannya adalah dedak. Jadi ini gambar dedak ya anak-anak. Dedak itu terbuat dari kulit padi. Contoh yang kedua adalah ikan. Kalau anak-anak punya ikan hias di rumah, tentunya kalian tahu makanan ikan yaitu pelet. Dan yang ketiga yaitu contohnya sapi atau kambing. Biasanya sapi atau kambing makan rerumputan atau rumput. Itulah contoh makanan hewan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu membutuhkan tempat tinggal. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan tempat tinggal. Contohnya, ada hewan yang hidupnya di kandang seperti ayam, sapi, dan masih banyak lagi. Kalau ikan biasanya hidupnya atau tempat tinggalnya yaitu di akuarium. Dan yang keempat adalah bernafas.
Sama seperti manusia, hewan juga membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas. Contoh lingkungan biotik yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan memiliki ciri yang sama dengan manusia dan hewan. Bedanya, tumbuhan tidak dapat pindah tempat sendiri, jadi membutuhkan bantuan manusia. Karena tumbuhan tidak memiliki kaki, jadi tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri tumbuhan. Ciri yang pertama yaitu tumbuhan tumbuh dan berkembang. Semula tumbuhan berasal dari biji batang atau daun, kemudian tumbuh dari kecil hingga besar. Seperti contoh gambar di bawah ini, awalnya kecil lalu bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Dan ciri yang kedua yaitu tumbuhan memerlukan makan dan minum. Tumbuhan perlu makan dan air agar tumbuh subur. Makanan tumbuhan berupa pupuk, minuman tumbuhan berupa air. Nah, ini kenapa tumbuhan harus disiram? Karena tumbuhan memerlukan air sebagai minumnya. Dan kenapa harus dipupuk? Pupuk itu sebagai makanan untuk tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yang ketiga yaitu tumbuhan perlu tempat tinggal. Tumbuhan membutuhkan tanah yang subur untuk tempat tinggalnya. Contohnya ada padi, lalu jagung, buah mangga, dan masih banyak lagi. Semua itu membutuhkan tanah yang subur untuk tempat tinggalnya. Selain di tanah yang subur, ada pula tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya yaitu bunga teratai, enceng gondok, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak, tempat tinggal tumbuhan itu selain di tanah, ada juga yang di air. Sekarang anak-anak buka ya buku paket halaman 30. Latihan soal halaman 30. Berilah tanda centang untuk mengisi pada kolom yang sesuai. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, pensil. Pensil itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya, betul sekali, yaitu makhluk tak hidup. Anak-anak centang ya. Lalu yang kedua yaitu kucing. Kalau kucing itu kan bernafas, berarti dia termasuk ya makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu rumah. Rumah itu tidak bernafas dan tidak bisa bergerak, berarti dia termasuk ya makhluk tak hidup. Dan yang keempat adalah pohon kelapa. Tadi sudah jelaskan kalau tumbuhan tadi juga memerlukan udara bersih untuk bernafas, lalu juga memerlukan makan dan minum serta tempat tinggal. Berarti pohon kelapa termasuk makhluk hidup. Nah, dan yang kelima boneka. Boneka itu tidak bisa digerakkan, berarti dia adalah makhluk tak hidup. Dan yang keenam adalah ayam. Ayam termasuk contoh hewan. Hewan tadi termasuk makhluk hidup. Anak-anak juga mengisi ya di buku paket kalian masing-masing. Sekarang lanjutan dari soal tadi yaitu halaman 31. Berilah tanda centang untuk mengisi pada kolom yang sesuai. Nomor 7, nama bendanya yaitu tas. Tas itu termasuk makhluk tak hidup. Dan yang kedelapan adalah pohon pisang. Sama seperti tadi pohon kelapa, pohon pisang juga termasuk makhluk hidup. Yang kesembilan yaitu batu. Batu termasuk makhluk tak hidup.
Dan yang ke-10 adalah sapi. Sapi sama halnya dengan ayam, termasuk contoh hewan, berarti dia adalah makhluk hidup. Itulah tadi pembahasan dari latihan soal halaman 30 dan 31. Anak-anak jangan lupa juga mengerjakan ya di buku paket kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada penugasan ya. Kalian tetap masih membuka buku halaman 31, yaitu tugas anak-anak di rumah mengerjakan buku paket halaman 31, yaitu lanjutan yang sudah Ustazah bahas tadi ya, menjawab pertanyaan yang ada di halaman 31. Selamat mengerjakan.